Baiklah, kali ini saya ingin membahas mengenai pertandingan leg kedua yang akan diadakan dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. Yaitu antara semifinal UCL UEFA Champions League antara Real Madrid melawan Bayern Munchen yang diadakan di kandang Real Madrid di Santiago Bernabeu. Di mana di leg pertama sebelumnya skornya itu imbang 2-2, di mana di kandang Bayern Munchen yaitu Allianz Arena, di mana pada saat itu gol Madrid dicetak oleh Vinicius Junior kedua-duanya, kemudian gol Bayern Munchen diciptakan melalui Leroy Sané dan juga Harry Kane. Pertandingan berjalan alot dan ketat, namun skornya berakhir imbang 2-2. Andai kata pada saat itu aturan gol tandang berlaku, maka akan menjadi keuntungan tersendiri bagi Madrid. Seandainya pada leg kedua nanti hasilnya itu 0-0. Mengapa? Karena Real Madrid memiliki gol tandang. Gol tandang itu adalah gol di markas lawan. Sedangkan kalau seandainya malam ini skornya 0-0, maka otomatis Madrid akan melenggang ke babak final. Di sisi lain pada sehari sebelumnya Borussia Dortmund sudah menyegel tempat mereka sudah memastikan tempat mereka di final, sehingga yang akan diselenggarakan di Wembley nanti menyingkirkan Paris Saint-Germain. PSG sudah disingkirkan, sehingga Borussia Dortmund tinggal menunggu lawan antara Real Madrid atau Bayern Munchen. Kalau Real Madrid yang melaju ke final, maka mungkin ini akan menjadi final baru yang sebelumnya tidak ada. Correct me if I'm wrong ya. Kalau Bayern Munchen yang maju ke final, maka ini akan menjadi ulangan final tahun 2013 silam, yaitu 11 tahun yang lalu, di mana terjadi pertempuran antara dua klub terbaik Jerman ya, mungkin bisa dianggap lah gitu, antara Bayern Munchen lawan Borussia Dortmund di tempat yang sama di Stadion Wembley saat tahun 2013 yang lalu ya, atau dikenal dengan istilahnya itu Der Klassiker. Jadi akan menjadi final yang akan menjadi ulangan final tentunya. Tentunya bagi mungkin akan sedikit bosan ya menurut sebagian orang. Namun di sisi lain, kalau Real Madrid yang melaju ke final, mungkin sudah bisa orang-orang sudah merasa bahwa Madrid yang akan menang. Mengapa? Karena Real Madrid ini sudah 17 kali melaju ke final. Dari 17 kali mereka hanya gagal 3. Jadi 14 kali diantaranya mereka berhasil mengangkat the big ear, yaitu Liga Champions, si kuping besar itu, trofi klub terbaik di Eropa, bahkan dianggap dunia, karena Eropa ini merupakan kiblat sepak bola dunia saat ini, bisa dibilang seperti itu. Kemudian jadi karena Real Madrid ini hanya gagal dari 17 final, mereka hanya gagal 3, maka bisa 99% apabila Real Madrid melaju ke babak final, maka hampir bisa dipastikan Real Madrid akan menjadi juaranya. Jadi kalau kata orang, kalau Anda ingin menggagalkan Real Madrid menjadi juara dari Liga Champions, Anda jangan biarkan Real Madrid bermain di final. Mengapa? Karena kalau sudah bermain di final, tinggal tunggu waktu aja. Nanti ujung-ujungnya pasti Madrid yang juara. Kalau kata orang begitu. Jadi udah hampir dipastikan bakal juara kalau Madrid yang melaju ke final. Lalu bagaimana persentase pertandingan nanti? Mungkin akan keunggulan, orang-orang menganggap Real Madrid lebih diunggulkan. Ya karena memang performa mereka lebih stabil ya dibanding Bayern Munchen. Bayern Munchen musim ini mereka gagal menjadi juara liga setelah dikudeta oleh Bayer Leverkusen yang musim ini tampil sangat luar biasa dengan manajer mereka yaitu Xabi Alonso. Xabi Alonso berhasil membawa Bayer Leverkusen mematahkan dominasi dari Bayern Munchen, yang dimana Bayern Munchen itu sudah sejak 2013 sampai 2023 kemarin itu mereka selalu menjadi juara selama 11 beruntun. Dengan 11 beruntun, dan akhirnya dipecahkan dominasi itu oleh Bayer Leverkusen dengan pelatihnya Xabi Alonso yang hingga saat ini belum terkalahkan. Sudah 47 pertandingan beruntun tidak terkalahkan, melewati rekornya Juventus di eranya Antonio Conte pada tahun 2012. Kalau tidak salah Juventus itu mereka 43 pertandingan tidak terkalahkan. Jadi masih
unbeaten hingga saat ini Xabi Alonso statusnya, yang digadang-gadang juga akan menjadi manajer Real Madrid di masa depan apabila Carlo Ancelotti memutuskan untuk apabila Carlo Ancelotti kontraknya habis pada tahun 2026 nanti. Ya karena memang tampil di depan supporter sendiri, sehingga Real Madrid diunggulkan. Dan tadi dengan faktor Bayern Munchen yang sedang mengalami penurunan pada musim ini, dan Real Madrid juga baru memastikan diri menjadi juara dari La Liga Spanyol. Mereka berhasil, sudah tidak mungkin lagi dikejar karena pada pertandingan kemarin mereka sudah menang, dan ditambah Barca kalah melawan Girona, sehingga memastikan Real Madrid sudah tidak mungkin dikejar lagi. Dan mereka di kandang musim ini juga tidak terkalahkan, mereka hanya kalah dua kali, yaitu melawan klub Atletico de Madrid, rival sekota mereka. Dan kemungkinan di line up nanti Real Madrid akan di Aurelien Tchouameni, pemain asal Prancis yang bermain di posisi jangkar gelandang bertahan, akan kemungkinan besar akan diturunkan. Statistiknya, apabila Tchouameni diturunkan, Real Madrid tidak pernah kalah sepanjang 30 pertandingan kalau tidak salah. Jadi dan kekalahan Real Madrid musim ini 2 kali melawan klub Atletico de Madrid itu terjadi saat Tchouameni tidak menjadi starter. Jadi selama Tchouameni starter ini, Real Madrid itu tidak pernah kalah. Jadi ya, tentu ini dengan dia bermain nanti itu akan semakin membuat Real Madrid percaya diri untuk bisa melaju ke babak final, ya. Untuk bisa melaju ke babak final. Dan sehingga itulah yang membuat Real Madrid lebih diunggulkan. Mungkin kalau saya berikan persentase, saya akan sedikit mengunggulkan Real Madrid dengan 51% berbanding 49% Bayern Munchen. Tapi bukan berarti Bayern Munchen tidak bisa menang. Karena Bayern Munchen ini mereka ini juga punya kenangan manis di Santiago Bernabeu. Saya masih ingat sekali di mana tahun 2012 Bayern Munchen melawan Real Madrid di babak semifinal Liga Champions. Di mana pada leg pertama saat itu di tahun 2012 di Allianz Arena, Bayern Munchen mengalahkan Real Madrid dengan skor 2-1. Gol Real Madrid dicetak oleh Mesut Ozil. Golnya Bayern Munchen itu dicetak oleh Frank Ribery, dan juga kalau tidak salah itu asisnya Philipp Lahm, ya. Philipp Lahm melewati penjagaan Fabio Coentrao, bek kiri Real Madrid saat itu, memberikan umpan yang dituntaskan oleh Mario Gomez kalau tidak salah. Kemudian di leg kedua, pada leg kedua saat itu Real Madrid berhasil menang dengan skor 2-1. Nah, 2-1 saat itu golnya dicetak oleh Cristiano Ronaldo, dua-duanya satu penalti, satu melalui open play. Kemudian gol Bayern Munchen dicetak melalui penalti dari Arjen Robben. Nah, di leg pertama 2-1, leg kedua Real Madrid menang 2-1. Skor berapa tuh? 3-3 dong, otomatis. Karena 3-3 akhirnya diadakanlah perpanjangan waktu sampai tidak ditemukan pemenang, akhirnya diputuskanlah melalui babak adu penalti. Di babak adu penalti, di mana saat itu saya menyaksikan secara langsung di layar kaca di penaltinya Cristiano Ronaldo dan juga Ricardo Isaacson dos Santos Leite alias Kakak berhasil dihentikan oleh Manuel Neuer yang tampil perkasa pada saat itu. Di mana Ronaldo dan juga Kakak menembakkan penalti ke arah sudut kanan gawang kiper yang berhasil arah datar yang berhasil dihentikan oleh Neuer keduanya. Kemudian Sergio Ramos juga gagal mengkonversi penaltinya karena tendangannya melambung ke angkasa. Dan pada saat itulah Bayern Munchen berhasil menyegel kemenangan melalui Bastian Schweinsteiger sebagai eksekutor penalti dari Bayern Munchen. Di mana Casillas saat itu juga berhasil tampil perkasa, ya. Dia menghasilkan penalti dari Toni Kroos ke arah sudut kiri gawang, saat itu berhasil ditepis oleh Iker Casillas, dan juga Philipp Lahm yang penaltinya cenderung ke arah tengah pada saat itu berhasil dihentikan. Namun sayang sekali karena penalti Sergio Ramos ketinggian, akhirnya otomatis Real Madrid gagal melaju ke babak final saat itu. Dan itu terjadi di Santiago Bernabeu. Artinya Munchen ini juga punya memori manis di Santiago Bernabeu. Dan uniknya adalah pada saat itu Bayern Munchen melawan Real Madrid.
Real Madrid saat itu menggunakan jersey dengan aksen emas. Musim ini Real Madrid juga memiliki jersey dengan aksen emas. Pertanyaannya adalah, apakah deja vu itu akan terjadi? Ini menarik untuk ditunggu, kawan-kawan. Kemudian, pada musim ini di Liga Champions, Real Madrid itu belum pernah kalah. Belum pernah kalah. Selama Real Madrid menjadi juara Liga Champions 5 kali terakhir, 2014, Real Madrid menjadi juara Liga Champions. Mereka sebelumnya itu sudah pernah kalah di babak perempat final di leg kedua melawan Borussia Dortmund. Namun karena secara agregat Real Madrid masih unggul, akhirnya Real Madrid melaju ke semifinal dan akhirnya melaju ke final dan akhirnya menjadi juara. Dan kemudian di tahun 2016 di leg pertama mereka juga kalah melawan Wolfsburg. Wolfsburg apa ya, kalau tidak salah, kalau memori. Leg pertama lalu dibalikkan di leg kedua. Kemudian 2017 mereka juga kalah melawan Atletico Madrid di leg kedua, namun karena agregat masih unggul akhirnya mereka melaju. Kemudian di tahun 2018 mereka juga kalah melawan Juventus di leg kedua, namun karena agregat lebih unggul akhirnya di babak perempat final itu akhirnya mereka melaju ke semifinal dan mereka bisa melenggang ke final dan menjadi juara lagi. 2022, ini mereka banyak banget nih kalahnya nih. Bahkan mereka melawan Sheriff Tiraspol di babak fase grup pun mereka kalah tuh. Nah, di babak 16 besar mereka berjibaku susah payah comeback, tapi mereka berhasil comeback sehingga akhirnya menjadi juara deh, yang mungkin masih dikenal banyak orang, sebagian besar orang hingga saat ini di tahun 2022 kemarin. Namun di tahun ini Real Madrid belum pernah kalah sama sekali, belum pernah kalah. Dimana mereka mereka belum pernah kalah. Pertanyaannya adalah, apakah mereka malam ini akan kalah? Atau yang lebih pahit lagi, kalau mereka lolos, apakah mereka di final akan kalah? Tentu kalau kalah di final ini akan terasa lebih pahit dan akan terasa lebih memalukan bagi Real Madrid, karena Real Madrid ini rajanya Eropa bisa dibilang. Karena mereka sudah sampai sekarang masih menjadi peraih juara terbanyak 14 kali. Posisi 2 AC Milan. Jadi 2 kalinya AC Milan tuh, AC Milan 7 ya. 7 kali 2 14, Real Madrid 14. Jadi Real Madrid ini 2 kalinya. Tentu akan terasa lebih pahit kalau mereka kalah di final. Jika harus kalah, sebaiknya di semifinal saja gitu istilahnya. Tentu fakta-fakta ini akan sangat menarik untuk kita saksikan nanti bagaimana yang akan terjadi pada pukul 2 dini hari nanti, pertandingan antara Real Madrid melawan Bayern Munchen. Mungkin Real Madrid sedikit diunggulkan, tapi Bayern Munchen tidak bisa diremehkan sama sekali. Ini akan sangat menarik untuk Anda saksikan. Oke? Baik, terima kasih. Jangan lupa dukung channel ini untuk mendapatkan subscriber sebanyak-banyaknya, dan doakan semoga ini akan berkembang terus. Oke? Ciao.